Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sumarni SPD dari SD Negeri 2 Tinggede bersama dengan teman saya. Saya Amos Tandi Ayu STH dari SMP Negeri 3 Sigi. Bersama teman saya Diana SPD dari SMP Negeri 15 Sigi. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Ibu Diana, saya dengar hari ini akan melaksanakan coaching. Iya Pak, jadi hari ini saya akan melaksanakan coaching seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi Ibu Diana, sebelum melaksanakan coaching, saya di sini ditugaskan untuk mengamati Ibu. Oh ya, silakan Pak. Jadi ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Baik. Jadi nanti pada saat coaching saya akan mengamati proses coaching antara coach dengan coachee. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, Ya. apakah itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian selain itu juga saya akan mendengarkan respon dari coach. Dan saya akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu Bu. Iya Pak, mengerti. Terima kasih Bu. Sebelum melaksanakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan sama Ibu. Boleh Bu ya? Silakan Pak, boleh. Terima kasih Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Baik Pak, jadi sesuai dengan rencana saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Kemudian yang kedua, bagian mana yang Ibu ingin saya amati? Saya ingin fokus di bagian mendengarkan aktif Pak. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Baik, penilaian saya adalah di mana coaching itu bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri Pak. Jadi saya akan mengarahkan coaching tentunya nanti bercerita sebanyak mungkin, kemudian saya akan mendengarkan dan berusaha menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Terima kasih Bu. Ya. Yang terakhir, apa harapan dari observasi kali ini? Baik, harapan dari observasi yang saya lakukan adalah saya berharap coaching nantinya dapat menemukan langkah-langkah atau ide sehingga dapat mengatasi permasalahan dari dirinya sendiri itu. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih. Jadi Ibu silakan melaksanakan coaching. Semoga proses coaching berjalan dengan baik. Amin. Oke, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Diana, selamat siang. Selamat siang Ibu Sumarni. Jadi begini Bu Diana, Bu Diana ini ada waktu sedikit untuk saya, ada yang mau saya share kepada Ibu. Oh iya, bisa silakan. Kebetulan sekarang bertepatan saya sedang tidak masuk di kelas. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu ya, saya ada permasalahan murid saya yang sering tidak masuk sekolah. Lalu apa masalahnya, Bu? Jadi masalahnya begini Bu, jadi siswa saya itu sering tidak hadir, maka itu berpengaruh pada proses belajarnya, kemudian nilainya juga menurun karena ketertinggalan materi pelajaran Bu. Oh iya, saya juga prihatin terhadap masalah tersebut Bu ya. Jadi selama ini yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah anak yang malas sekolah tadi itu tersebut boleh diceritakan? Jadi saya Bu sudah mencoba beberapa kali memberikan pembimbingan agar anak tersebut ya rajin ke sekolah, agar nilainya ini tidak menurun, tapi masih saja Ibu malas ke sekolah. Oke. Selain pembinaan itu, adakah hal lain yang sudah Ibu lakukan? Jadi saya juga sudah membicarakan ini dengan kepala sekolah agar anak ini diberikan pembinaan. Oh iya, baik sekali. Lanjut ya Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi, apakah masih ada hal-hal yang lain kira-kira yang bisa Ibu lakukan lagi? Oh iya ada Bu. Jadi saya mengadakan kunjungan kepada orang tuanya untuk membicarakan masalah anak tersebut. Oh begitu. Apakah sebelumnya belum ada kunjungan yang dilakukan? Sudah pernah Bu, tapi seolah-olah orang tuanya ini tidak mau ambil pusing dengan keadaan anaknya itu. Oke. Apakah Ibu bisa melakukan kunjungan kembali nantinya? Oh bisa Bu, jadi saya memang berencana akan mengunjungi kembali orang tua murid tersebut untuk membicarakan masalah ini. Baik. Kalau begitu, kapan Ibu akan mengadakan kunjungan kembali ke rumah anak tersebut itu? Saya rencananya Bu, insya Allah akan merencanakan minggu ini, karena kalau kita masalah seperti ini Bu, harusnya lebih cepat ditangani, jangan sampai berlarut-larut. Ya, betul sekali Bu. Oke, kalau seperti itu berarti kita akan bertemu kembali setelah Ibu melakukan kunjungan, kemudian dengan diskusi bersama orang tua ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan pertemuan di berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Sumarni, semangat untuk terus berjuang. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ibu Diana, syukur bisa melaksanakan proses coaching dan boleh berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan proses tadi? Iya, jadi setelah proses tadi saya merasa senang karena sudah melakukan tahapan coaching tadi Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching tadi? Saya menilai performa saat coaching tadi saya sudah cukup baik Pak. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya, jadi saya menilai demikian karena pada saat coaching saya memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu tadi dapat menemukan solusinya sendiri Pak dari permasalahan yang dia utarakan atau yang sedang dia hadapi. Oke. Boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak. Jadi Ibu, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sangat sesuai dengan alur tirta dan sudah sesuai dengan standar kompetensi coaching yang dirujuk. Terima Jadi, kasih Pak. Saya menyampaikan terima kasih Bu ya, luar biasa.
bagaimana tanggapannya mendengarkan penilaian saya? Ya, setelah Bapak menyampaikan penilaian tadi, saya bersyukur karena saya bisa melaksanakan coaching tadi dengan Ibu Sumarni dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Ya. Rencana Ibu setelah ini tindak lanjut dari apa yang dilakukan hari ini bagaimana Bu? Jadi tadi pada saat coaching dengan Ibu Sumarni, rencana saya selanjutnya adalah saya akan kembali bertemu dengan Ibu Sumarni. Jadi setelah beliau melakukan pembinaan, saya kembali akan mengevaluasi potensi-potensi yang sudah dilakukan Ibu Sumarni dan akan melakukan coaching lagi kepada rekan sejawat yang lain. Ya, terima kasih Bu. Boleh Bu, kapan itu dan di mana? Saya rencananya akan melakukan minggu depan Pak di sekolah juga. Oh, di sekolah itu ya? Iya. Bu, ya? Oke, terima kasih Bu. Jadi terima kasih Ibu luar biasa. Terima kasih Pak. Itu penilaian saya. Oleh karena itu diskusi kita hari ini akan dicatat dalam format seperti ini. Luar biasa Baik, Ibu. terima kasih. Saya akan bicara itu. Sekali lagi terima kasih. Saya melihat proses yang kita laksanakan hari ini sangat bermanfaat Bu ya. Sangat bermanfaat untuk saling memberikan masukan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bapak. Semangat selalu. Ya, terima kasih juga untuk Ya. kesediaannya. Assalamualaikum Ibu Sumarni. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik sekali Ibu. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi hari ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah membahas kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan dan bagaimana saya bisa membantu Ibu dalam proses tersebut. Terima kasih sama-sama Ibu. Insya Allah saya bisa melakukan proses coaching ini dengan Ya. baik. Baik Ibu. Baik Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu ya Bu ya. Dari 3 kompetensi inti coaching ya, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan? Jadi begini Bu, pada proses coaching ini saya ingin fokus pada kompetensi pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi saya merasa bahwa kemampuan ini sangat penting untuk membantu coach menggali lebih dalam dan menemukan wawasan baru Bu. Baik. Dalam sesi coaching nanti Ibu, bagian atau aspek mana yang ingin Ibu inginkan, yang saya amati secara khusus mungkin terkait kompetensi yang Ibu pilih? Jadi begini Bu, saya pada saat proses coaching nanti saya ingin Ibu Diana yang mengamati bagaimana saya menyusun dan mengajukan pertanyaan, terutama pada saat coaching tampak ragu atau kesulitan. Jadi saya juga ingin Ibu memperhatikan apakah pertanyaan saya itu cukup menantang namun tetap mendukung proses berpikir coaching. Oke, baik. Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang kita kembangkan ini? Bisakah Ibu jelaskan mungkin kekuatan atau mungkin area pengembangan yang Ibu rasakan? Ya. Jadi begini Bu, jadi menurut penilaian saya, kekuatan saya itu adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama dan membangun hubungan yang baik dengan coaching. Namun saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu terkadang kurang mendalam atau terlalu umum. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik lagi dan lebih powerful lagi yang dapat memicu pemahaman baru bagi coaching. Baik, oke Ibu, terima kasih. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Jadi semacam hasil seperti apa yang Ibu inginkan dari proses supervisi? Jadi dari proses supervisi ini atau observasi ini Bu, harapan saya itu adalah ingin mendapatkan umpan balik yang konkret tentang bagaimana saya dapat meningkatkan kualitas pertanyaan saya. Saya juga berharap bisa mendapatkan contoh atau saran tentang formulasi pertanyaan yang lebih efektif dalam berbagai situasi coaching. Baik Ibu ya. Jadi selama observasi nanti saya akan mencatat hal-hal yang relevan dengan kompetensi yang kita fokuskan pada hari ini. Nanti setelah sesi coaching selesai, kita akan melakukannya kembali percakapan pasca supervisi, yaitu untuk membahas hasil pengamatan dan langkah-langkah pengembangan kita selanjutnya Bu ya. Oh iya, jadi saya mengerti Bu dan saya setuju dengan proses observasi yang Ibu jelaskan. Jadi saya akan berusaha untuk tetap natural selama sesi coaching nanti. Baik Ibu, apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi atau Ibu tanyakan untuk sebelum kita mengakhiri proses pra-supervisi ini? Jika tidak, saya ucapkan terima kasih dan semoga sesi coaching kita hari ini nanti akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi terima kasih Ibu Diana atas penjelasannya. Saya rasa semua sudah jelas dan saya siap untuk sesi coaching nanti. Jadi saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mengembangkan keterampilan coaching saya. Baik, semoga sukses Ibu Sumarti. Amin, Sampai terima ketemu kasih, pas Bu. tahun. Nah ya, terima Insyaallah. kasih. Assalamualaikum Pak Amos dan selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Amos hari ini? Bu, kabar baik Bu, kabar baik. Ya. Jadi saya sangat menghargai ya komitmen Bapak untuk hadir di sesi ini meskipun mungkin sedang sibuk. Tapi sebelum kita mulai, bisakah Bapak menceritakan apa yang Bapak harapkan dari sesi coaching kita hari ini? Jadi saya ingin mengharapkan dan membahas tentang target pribadi saya, yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Saya merasa perlu mengembangkan kemampuan delegasi tugas yang lebih efektif. Oh ya begitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi fokus kita hari ini adalah pengembangan keterampilan kepemimpinan Pak Amos ya. Jadi khususnya dalam hal delegasi tugas. Bisakah Bapak menjelaskan lebih detail mengapa Anda merasa ini penting untuk Bapak kembangkan saat ini? Ya, oke. Ibu, jadi saya sering merasa kewalahan dengan beban kerja saya. Saya cenderung mengerjakan banyak hal secara sendiri dan khawatir hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar jika diserahkan kepada orang lain. Namun saya sadar ini bukan pendekatan yang berkelanjutan. Ya. Jadi saya mengerti Pak ya. Jadi Bapak menyadari pentingnya delegasi, namun masih memiliki kekhawatiran tentang kualitas hasil kerja. Bisa Bapak ceritakan situasi terakhir di mana Bapak merasa kesulitan untuk mendelegasikan tugas ini? Jadi situasi terakhirnya minggu lalu Bu, ada proyek penting yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Ya. Saya tahu beberapa anggota tim mampu mengerjakannya, tapi saya tetap memilih untuk lembur dan menyelesaikannya sendiri. Jadi terima kasih Pak ya atas contoh konkretnya. Jadi jika Bapak merefleksikan situasi tersebut, apa yang menurut Pak Amos ini menjadi hambatan terbesar dalam mendelegasikan tugasnya pada saat itu? Saya rasa ketakutan Bu, bahwa hasilnya tidak akan sempurna. Bahkan khawatir jika ada kesalahan, itu akan menjadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin ketika ada kesalahan yang dilakukan. Jadi itu yang saya rasa khawatir dan ketakutan. Jadi saya sangat menghargai kejujuran Bapak dalam mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Bagaimana menurut Bapak dampak dari keputusan untuk tidak mendelegasikan tugas tersebut terhadap Bapak dan tim Bapak? Jadi dampaknya itu biasa saya jadi kelelahan dan biasa stres. Ya. Tim yang saya mungkin
tidak percaya atau tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Ini bisa mempengaruhi motivasi mereka dalam jangka panjang. Ya. Jadi Bapak sudah membuat observasi yang sangat baik tentang dampaknya ya. Sekarang coba Bapak bayangkan jika Bapak bisa mendelegasikan tugas dengan efektif, apakah manfaat yang bisa Bapak dan tim Bapak dapatkan? Jadi mungkin saya bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Tim saya bisa berkembang dan merasa lebih dihargai. Dan mungkin kami bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Oh iya. Jadi terdengar seperti ada banyak potensi manfaatnya Pak ya. Nah berdasarkan apa yang telah kita diskusikan, langkah apa yang menurut Pak Amos ini bisa Pak Amos ambil untuk mulai meningkatkan kemampuan delegasi Bapak? Jadi mungkin saya bisa mulai dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang bisa didelegasikan dan secara bertahap mempercayakan tugas-tugas itu kepada anggota tim yang kompeten, begitu. Oh, jadi itu ide yang bagus ya Pak ya. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa proses delegasi ini berhasil dan sesuai dengan standar yang Bapak harapkan? Saya akan membuat panduan Bu yang jelas melalui check-in berkala dan memberikan feedback konstruktif. Ini akan membantu memastikan kualitas tetap terjaga sambil memberikan ruang kepada tim agar mereka juga bisa berkembang. Iya. Jadi saya suka sekali dengan pendekatan yang Pak Amos usulkan. Jadi ini sudah menunjukkan ya keadaannya keseimbangan antara memberikan kepercayaan dan tetap memantau perkembangan. Jadi apa langkah konkret pertama yang Pak Amos akan ambil dalam minggu ini untuk memulai proses ini? Konkretnya, jadi mungkin Bu, saya langkah konkretnya adalah membuat daftar tugas yang bisa didelegasikan dan mengidentifikasi anggota tim yang cocok atau kompeten untuk masing-masing tugas. Iya. Kemudian saya juga akan mulai mendelegasikan satu tugas kepada tim itu sebagai sebuah percobaan agar saya bisa betul-betul mengetahui bahwa tugas ini bisa didelegasikan. Jadi itu sebuah rencana yang sangat bagus, yang solid dan terukur ya Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak tentang rencana ini? Saya sebenarnya Bu sedikit merasa cemas, tapi juga bersemangat. Saya tahu ini langkah yang perlu saya ambil untuk berkembangnya sebuah kepemimpinan dan akan membantu tim saya untuk bisa lebih bertumbuh. Jadi terima kasih Pak ya atas keterbukaannya Bapak mengenai masalah yang Bapak hadapi ini. Jadi begini Pak ya, jadi kecemasan itu wajar ketika kita mencoba sesuatu yang baru. Jadi bagaimana Bapak akan merayakan keberhasilan kecil dalam proses ini? Saya mungkin Bu akan mencatat setiap kali berhasil menyelesaikan tugas dan apakah itu hasilnya baik. Ini bisa menjadi pengingat yang positif buat saya bahwa delegasi itu mungkin bermanfaat. Jadi itu ide yang bagus ya Pak ya untuk memperkuat perilaku positif. Nah Pak, sebelum kita akhiri sesi ini, ada hal lain yang ingin Bapak bahas atau tanyakan terkait rencana Bapak ke depannya? Saya rasa tidak. Saya merasa punya arah yang jelas sekarang dan bahkan berterima kasih atas bantuan yang dapat menjadikan pikiran saya. Saya sama-sama Pak ya. Saya juga merasa senang bisa membantu Pak Amos. Jadi mari kita rangkum Pak. Jadi Bapak akan membuat daftar tugas untuk didelegasikan, memilih satu tugas untuk dicoba minggu ini, dan mencatat keberhasilan sebagai motivasi. Apakah ini sudah ringkasan yang akurat menurut Bapak? Ya, terima kasih Bu, ya seperti itu Bu. Oh ya, baik. Jadi kapan kira-kira Bapak akan memulai menerapkannya? Ini saya akan segera lakukan Bu dalam minggu ini agar secepatnya bisa terevaluasi.
Ya, baik sekali Pak. Jadi saya menantikan ya Pak untuk mendengar perkembangan Bapak di sesi berikutnya. Jadi terima kasih Pak atas partisipasi aktifnya Bapak hari ini. Ya, terima kasih juga sarannya Ibu. Terima Iya. kasih. Sama-sama Pak. Baik Ibu Sumarni, Ya. terima kasih untuk kesediaannya melakukan sesi coaching tadi ya. Iya. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana sesi tersebut berjalan, bagaimana Ibu sendiri menilai performa Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Ya, jadi dari sesi coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Amos, Bu, jadi saya merasa ada beberapa pertanyaan yang cukup efektif dalam membantu coach merefleksikan situasinya. Namun saya juga merasa ada beberapa momen di mana saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, Bu. Ya, menarik sekali refleksinya Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi begini Bu, saya menilai itu demikian karena saya melihat ada beberapa saat di mana coach terlihat benar-benar menggali pemikirannya setelah saya mengajukan pertanyaan. Tapi ada juga momen di mana saya merasa pertanyaan saya itu kurang menantang coach untuk berpikir lebih jauh. Baik, terima kasih untuk penilaian Ibu ya yang begitu jujur. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Tentu, saya sangat menghargai apabila Ibu mau memberikan umpan balik buat saya. Baik ya. Saya tadi mengamati ya pada saat Ibu bertanya tentang dampak dari keputusan ya, Iya. tidak mendelegasikan tugas. Ibu melakukan ini dengan sangat baik, Ibu. Iya. Kemudian pertanyaan itu mendorong coachnya itu sendiri yaitu Pak Amos untuk beliau merefleksikan konsekuensi dari tindakannya. Jadi semuanya sesuai dengan standar kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya yang kita rujuk itu. Ya, jadi terima kasih Bu. Saya memang berusaha untuk membuat coach melihat situasi itu dari berbagai sudut pandang. Iya, baik sekali Ibu. Oke, bagaimana Ibu mendengar pendapat saya tadi? Saya sangat senang mendengarnya Bu. Ini memberi saya keyakinan bahwa saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi. Baik, itu sifat yang sangat bagus. Namun demikian saya juga melihat ya Bu ya tadi ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Ibu pada saat coach menyebutkan tentang kekhawatirannya mengenai kualitas hasil kerjanya ya. Kemudian saya mengamati Ibu tadi langsung beralih ke topik yang lain yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa digali lagi lebih dalam untuk memahami akar dari kekhawatiran dari coach tadi ya. Bagaimana pendapat Ibu? Jadi saya mengerti apa yang Ibu jelaskan. Jadi saya mungkin Bu terlalu cepat beralih tanpa menggali lebih jauh lagi. Jadi saya setuju bahwa itu adalah area yang bisa saya tingkatkan Bu. Baik, saya menghargai keterbukaan dari Ibu untuk menerima umpan balik yang saya berikan. Nah sekarang mari kita bicarakan ya Bu, rencana tindakan untuk selanjutnya. Jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang di Ibu yang akan mungkin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu nantinya? Jadi saya berpikir Bu untuk membuat daftar pertanyaan penggalian yang bisa saya gunakan ketika coach menyampaikan kekhawatiran atau hambatan. Mungkin juga saya bisa berlatih dengan rekan-rekan untuk meningkatkan keterampilan ini. Luar biasa Ibu, itu ide yang sangat bagus ya. Kapan Ibu berencana untuk mulai membuat daftar pertanyaan tersebut dan mungkin siapa yang bisa membantu Ibu untuk berlatih? Jadi insya Allah Bu, saya akan memulai menyusun daftarnya minggu ini. Jadi untuk latihan saya berpikir untuk mengajak rekan coach saya Pak Andi yang saya rasa cukup berpengalaman dalam hal ini. Baik, jadi rencana yang sangat baik, sangat solid Ibu. Selanjutnya saya ingin memberitahu Ibu ya hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik nantinya. Ini akan membantu kita. Jadi
melacak perkembangan ibu dari waktu ke waktu. Iya. Baik Bu, saya mengerti. Jadi itu akan sangat membantu saya untuk melihat progres saya. Baik Ibu, sebagai penutup kita hari ini, bisakah Ibu menyatakan mungkin apa yang Ibu dapat dari proses supervisi ini? Ya, baik Bu. Jadi proses supervisi ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan area pengembangan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya juga merasa mendapatkan ide konkret untuk meningkatkan keterampilan saya. Jadi yang terpenting Bu, saya merasa lebih termotivasi untuk terus mengembangkan diri sebagai coach. Baik, terima kasih Ibu untuk partisipasi aktifnya dalam proses coaching hari ini. Saya yakin dengan komitmen yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus berkembang menjadi coach yang lebih efektif. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sip. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Amos. Waalaikumsalam dan selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Amos hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya. Jadi baik Pak ya. Jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Jadi sebelum kita masuk kegiatan coaching kita sebentar yang akan Bapak lakukan, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi inti coaching yang Bapak ingin kembangkan dan bagaimana saya selaku supervisor bisa membantu Bapak dalam proses coaching yang akan kita lakukan nanti. Jadi Pak, dari 3 kompetensi inti coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan? Ya, jadi begini Bu, pada kegiatan coaching ini kompetensi inti yang ingin saya fokuskan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya merasa melalui pertanyaan berbobot ini bisa memberikan stimulus kepada coach agar mampu mengungkapkan inti dari masalahnya dan mencari solusi dari masalah itu. Ya, kemudian Pak, dalam sesi coaching nanti bagian atau aspek mana yang Bapak ingin saya observasi atau amati secara khusus terkait kompetensi yang Bapak pilih? Jadi Ibu, dalam proses coaching nanti saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya menyusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama pada saat coaching tampak ragu dan kesulitan. Saya juga ingin Ibu memperhatikan apakah pertanyaan yang saya ajukan membantu coaching menggali potensi dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi selanjutnya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi yang akan Bapak kembangkan ini? Bisakah Bapak menjelaskan kekuatan atau area pengembangan yang Bapak rasakan? Ya. Jadi menurut penilaian saya, kekuatan saya adalah kemampuan untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, yang mampu membangun korelasi yang baik dengan coaching. Namun saya juga merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkadang kurang mendalam atau terlalu umum. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih menantang agar dapat memunculkan pemahaman baru dan ide baru bagi coach. Ya, jadi bagus sekali Pak ya. Terakhir Pak, sebelum kita ke proses coaching, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Hasil seperti apa yang Bapak inginkan dari proses observasi ini? Jadi harapan saya dari observasi ini adalah saya bisa mendapatkan umpan balik yang konkret tentang bagaimana saya meningkatkan kualitas dari pertanyaan saya.
Saya juga berharap bisa mendapatkan contoh atau saran tentang formulasi pertanyaan yang lebih efektif dalam berbagi situasi coaching. Jadi Pak, selama observasi nanti saya akan mencatat hal-hal yang relevan dengan kompetensi yang kita fokuskan. Jadi setelah sesi coaching selesai, kita akan melakukan percakapan pasca supervisi untuk membahas hasil pengamatan dan langkah pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Saya rasa semua sudah jelas. Jadi saya siap untuk melaksanakan coaching nanti. Saya sangat menghargai kesempatan ini dan berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan arahan sebelum saya melakukan coaching kali ini. Iya. Jadi, terima kasih, Bu. Jadi selamat Pak ya, sukses nanti proses coachingnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Pak Amos. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oh iya, Bu, kebetulan sekali Ibu Diana datang ke sini ketemu dengan saya. Karena saya dengar-dengar, Bu, katanya Ibu Diana mencari saya. Betul apa, Bu ya? Iya, jadi betul sekali Pak. Jadi tujuan saya ke sini ingin berbicara dengan Bapak karena saya Pak punya masalah yang ingin kiranya bisa saya sharing dengan Bapak dan minta solusinya Pak. Oh, begitu, Bu ya. Ibu ada masalah ya? Ya, Pak. Oke. Boleh Ibu apa sih yang menjadi masalahnya, Bu? Bisa disampaikan ke saya? Baik, jadi begini Pak, masalahnya yang ingin saya carikan solusinya dengan Bapak. Jadi akhir-akhir ini Pak, saya merasa bahwa murid-murid saya itu di sekolah itu semangatnya dan motivasinya Pak dalam belajar itu menurun. Jadi saya sendiri juga tidak mengetahui penyebab sehingga semangat dan motivasi anak-anak saya itu berkurang. Jadi sehingga pada saat Pak diberikan tugas, nilainya juga tidak seperti biasanya. Bahkan sebagian kecil anak-anak itu yang dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oh, begitu, Bu ya. Itu masalahnya. Menurut Ibu Diana, apakah Ibu sudah mencari tahu apa sih kira-kira yang menjadi penyebab sehingga murid-murid Ibu Diana di sekolah itu semangat dan motivasinya dalam mengikuti pembelajaran mengalami penurunan? Iya, jadi dengan masalah yang saya hadapi ini Pak, makanya saya mencoba mencari tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid saya ini kenapa bisa seperti itu. Yang padahal sebelumnya tidak seperti itu Pak. Jadi saya juga sempat bertanya ke beberapa murid dan mereka rata-rata mengatakan bahwa di kelas itu panas, kemudian sempit, kemudian ada yang mengatakan bahwa kelasnya sumpek. Jadi mereka seperti tidak leluasa Pak di dalam kelas. Jadi kadang juga anak-anak itu saya suruh keluar, tapi mereka juga tidak betah Pak di luar karena memang cuaca juga panas karena kondisi sekolah ini kurang rindang Pak. Jadi tidak rindang, tidak dengan cuaca di Sulawesi ini, terutamanya Sigi ini Pak, suhunya sangat panas. Jadi anak-anak itu juga merasa bosan Pak ketika mengikuti pembelajaran dan juga di dalam kelas saya kekurangan Pak buku siswa. Jadi tidak mencukupi jumlah siswa yang ada dalam kelas saya. Oh, jadi seperti itu, Bu ya. Iya Pak. Jadi ini faktor cuaca dan fasilitas yang kurang memadai, yang kelas yang sempit atau yang Ibu sampaikan sempit tadi, dan anak-anak merasa bosan dan jenuh. Apakah Ibu sudah mencari tahu atau meminta pendapat atau bantuan dari teman-teman di sekolah untuk membantu Ibu Diana mencari solusi bagaimana memecahkan masalah yang terjadi di sekolah? Dan bahkan masalah itu dihadapi oleh Ibu Diana saat ini. Ya, jadi begini Pak,
memang jika ada masalah seperti ini sebaiknya dikomunikasikan bersama dengan teman-teman guru. Jadi saya sudah meminta bantuan dari teman-teman guru bagaimana caranya supaya murid-murid saya itu semangat dan motivasinya itu bangkit kembali. Jadi itu tadi saya memberikan anak-anak pilihan Pak. Jika ada yang mau mengerjakan tugas di luar kelas, kemudian jadi belajarnya itu di teras depan kelas saya. Jadi saya persilahkan mereka, tapi jika ada yang di dalam kelas juga tidak masalah Pak. Tapi tetap saya pantau dan tentunya saya awasi. Jadi sebisa mungkin saya memberikan kebebasan, setidaknya membuat anak merasa nyaman ketika mereka mengerjakan tugas. Oh iya Bu, bagus ya, saya memberikan apresiasi, semangat ya Bu Diana, Ya, meskipun Pak. itu masalah. Jadi menurut Ibu Diana, apa sih rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalah pokok yang Ibu Diana hadapi saat ini? Baik, jadi rencana kedepannya Pak, saya tetap menjalin kolaborasi dengan teman supaya anak-anak ini diberikan kebebasan, tetapi tetap berada di dalam pantauan guru. Kemudian metode dan strategi yang saya gunakan di dalam pembelajaran itu juga lebih bervariatif lagi Pak. Misalnya mungkin penggunaan media pembelajaran, kemudian yang lebih bervariatif lah Pak ya, misalnya mungkin pemutaran video atau mungkin gambar-gambar yang lebih menarik perhatian murid saya. Kemudian dalam perencanaan poster-poster tentunya Pak. Kemudian saya tetap memperhatikan kebutuhan belajar murid saya dan mungkin nantinya akan mendownloadkan materi pelajaran dari internet untuk menutupi kekurangan buku yang ada di dalam kelas saya, sehingga kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Kemudian nanti juga akan saya selingi Pak dengan ice breaking. Wah, bagus Bu, ide yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah masalah itu Ibu jadi memiliki ide yang bagus. Jadi kapan kira-kira Bu bisa memulai rencana itu? Ya, jadi rencananya Pak pekan depan, karena kalau menghadapi masalah yang seperti ini kan harus secepatnya Pak ditindaklanjuti untuk dicarikan solusinya. Jadi pekan depan Bu ya? Iya Pak, insya Allah seperti itu. Ibu Diana, jadi apakah ada rekan-rekan sejawat yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan dan melakukan kegiatan yang Ibu akan lakukan ke depannya? Iya ada Pak, jadi saya selalu menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan sejawat lainnya, tentunya baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran lainnya Pak. Oh begitu Bu ya. Iya. Jadi Ibu Diana sukses selalu Bu. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang Ibu Diana lakukan, murid-muridnya bisa lebih bersemangat, lebih termotivasi dan mengikuti pembelajaran di kelas. Berharap Bu, Ibu meskipun dalam masalah, tapi ide yang Ibu sudah sampaikan tadi sangat luar biasa. Terima kasih Potensi Pak. Ibu sangat luar biasa untuk bisa menemukan masalah, penyelesaian dari masalah Ibu yang dihadapi saat ini. Oke, semoga berhasil Bu ya. Iya Pak, terima kasih juga Pak untuk sharingnya kita hari ini. Oke, sama-sama Bu. Iya, Silakan terima sukses kasih, Pak. selalu. Baiklah Pak Amos, terima kasih karena tadi Pak Amos sudah melakukan sesi coaching tadi bersama dengan Ibu Diana. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana sesi tersebut berjalan. Jadi saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan tadi terhadap Pak Amos. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi Pak? Ya, dalam proses coaching tadi bersama Ibu Diana, selaku coaching, saya merasa bahwa saya sudah melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana ada beberapa pertanyaan yang cukup efektif dalam membantu Ibu Diana tadi
merefleksikan situasinya. Namun saya juga merasa ada beberapa momen di mana saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Jadi menarik sekali Pak ya refleksi Bapak. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu Pak? Jadi saya menilai seperti itu karena saya melihat ada beberapa saat di mana Koci, dalam hal ini Bu Diana, terlihat benar-benar menggali pemikirannya setelah saya ajukan pertanyaan. Tapi ada juga momen di mana saya merasa pertanyaan saya kurang menantang agar ia berpikir lebih jauh. Ya. Jadi terima kasih Pak ya atas penilaian Bapak yang sudah jujur ini. Boleh saya menyampaikan Pak hasil pengamatan saya? Tentunya boleh Bu, dengan senang hati saya sangat menghargai umpan balik dari Ibu. Ya, jadi terima kasih Pak ya. Jadi saya tadi mengamati pada saat Bapak melakukan proses coaching terhadap Ibu Diana. Jadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach ini sudah sesuai dengan standar sehingga coach bisa menggali potensinya dan mengarahkan coach untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Oke, terima kasih Bu. Ibu Sumarni, saya senang mendengarnya. Ini memberikan saya keyakinan untuk lebih menggali potensi saya supaya bisa lebih menambah lagi wawasan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang, dan saya juga masih perlu banyak belajar dan bahkan latihan untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, jadi itu bagus sekali Pak ya. Namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Misalnya saat Bapak memberikan pertanyaan, namun masih perlu sedikit ada tekanannya agar intonasi dari kata kunci pertanyaan ini lebih dipertegas lagi Pak ya, agar coach menangkap inti dari pertanyaan coach. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, jadi saya mengerti. Memang dalam kegiatan coaching tadi saya masih perlu latihan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan teman sejawat agar terbiasa melakukan hal tersebut. Ya. Jadi saya sangat menghargai Pak ya keterbukaan Bapak untuk menerima umpan balik. Nah sekarang mari kita membicarakan rencana tindak lanjut ke depannya Pak. Nah dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang di benak Bapak akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini? Jadi saya berpikir untuk memulai membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang, yang bisa menggali potensi diri dari coach. Mungkin juga saya bisa melatih dengan rekan-rekan untuk meningkatkan keterampilan coaching ini. Ya, jadi itu ide yang bagus sekali Pak ya. Jadi kira-kira Pak, kapan Bapak berencana untuk memulai membuat daftar pertanyaan tersebut? Dan siapa yang mungkin bisa membantu Bapak dalam proses berlatih ini? Saya akan memulai menyusun daftar pertanyaan minggu ini Bu. Ya. Untuk latihan saya berpikir untuk mengajak rekan sejawat. Kebetulan di sekolah saya ada rekan sejawat yang merupakan guru penggerak yang saya rasa cukup berpengalaman dalam hal ini dan sudah menguasai materi coaching ini. Ya. Jadi rencana yang bagus sekali Pak. Selanjutnya saya ingin memberitahu bahwa Bapak kepada Bapak ya bahwa hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik. Jadi ini akan membantu kita melacak bagaimana perkembangan Bapak dari waktu ke waktu. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih. Karena itu akan sangat membantu dalam melihat progres saya dalam perkembangan saya sebagai coach. Ya. Jadi sebagai penutup Pak ya, bisakah Bapak menyatakan apa yang menjadi harapan Bapak atau apa yang dapat Anda dapat dari proses supervisi ini? Jadi dari proses supervisi ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan area pengembangan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya juga mendapat ide konkret untuk meningkatkan keterampilan saya. Yang terpenting,
saya merasa lebih termotivasi untuk terus mengembangkan diri sebagai coach. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Amos atas partisipasi aktifnya tadi dalam proses coaching ini. Jadi saya yakin dengan komitmen Bapak akan terus berkembang sebagai coach yang efektif. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih Bu arahannya, Ya. terima kasih.